Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Satria Prayoga Bakti, NIM 2020-010026, ingin mempresentasikan hasil ujian akhir saya yang berupa pembuatan video dengan mata kuliah Strategi dan Metodologi Pembelajaran PAI yang diampu oleh beliau Bapak Nur Haris, Magister Agama. Pertama, saya menjelaskan tentang materi tentang pembelajaran Al-Quran, termasuk berupa menulis, membaca, ulumul dan ilmu Al-Quran. Menulis ialah terampil dalam menuliskan Al-Quran, menjadi salah satu bagian dari penguasaan yang harus dimiliki peserta didik. Pembelajaran menulis Al-Quran yang dimulai sejak dini diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik. Untuk menjembatani itu, diperlukan upaya yang serius dari guru agar anak didiknya mampu dan terampil untuk menulis Al-Quran dengan benar, tepat, dan rapi. Tujuannya ialah yang pertama adalah aspek pengetahuan, yaitu dalam hal ini murid memiliki pengetahuan mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan tata cara penulisan Al-Quran. Nomor 2, aspek pelaksanaan. Dalam tujuan pembelajaran yang kedua ini, pelaksanaan yang dimaksud adalah peserta didik terampil dalam menuliskan ayat-ayat dan surat-surat tertentu dalam juz amma dan dalam pilihan yang menjadi materi pembelajaran. Yang ketiga adalah aspek pembiasaan. Setelah siswa memiliki pengetahuan mengenai pentingnya kemampuan menulis Al-Quran dan dilanjutkan dengan siswa benar-benar terampil dalam menuliskan Al-Quran, kondisi selanjutnya ialah terampil dalam menulis Al-Quran itu tidak hanya sekedar untuk diketahui, tetapi juga menjadi miliknya dan menyatu dengan kepribadiannya. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis Al-Quran ialah metode nomor 1, yaitu metode Yanbu'a. Metode Yanbu'a adalah menulis huruf Arab hijaiyah dengan cara terlebih dahulu membentuk sketsa-sketsa huruf hijaiyah, kemudian baru membentuk huruf hijaiyah yang lebih utuh. Membaca adalah salah satu kegiatan belajar yang digunakan dalam metode Yanbu'a tersebut untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran secara baik dan benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid serta praktek keagamaan yang harus dikuasai oleh tiap muslim untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari metode Yanbu'a ini ialah yang pertama, murid-murid dapat membaca kitab Allah dengan baik dan benar dan sesuai dengan kaidah tajwid. Kaidah tajwid dalam Al-Quran yang wajib dibaca, huruf-huruf dan makhrajnya dengan persepsi maknanya dan secara baik dan benar. Yang kedua ialah metode Iqra. Metode Iqra ialah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid, dimulai dari jilid pertama sampai jilid ke-6. Metode Iqra ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam, karena ditekankan pada bacaannya, membaca huruf Al-Quran dengan fasih dan benar. Bacaan langsung tanpa dijeda, artinya tidak diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar siswa aktif dan lebih bersifat individual. Yang ketiga ialah metode qiraati. Metode ini ialah membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sistem pendidikan dan pengajaran metode ini ialah melalui sistem pendidikan yang berpusat kepada murid dan kenaikan kelas atau jilid, dan ditentukan oleh bulan atau tahun dan tidak secara klasikal, tapi secara individual. Bab yang kedua, materi tentang pembelajaran hadis. Ulumul hadis ialah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui
kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak? Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ilmu hadis yakni ilmu yang berpautan dengan hadis, banyak ragam macamnya. Matan menurut bahasa ialah tanah yang meninggi, sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Bab ketiga ialah materi tentang pembelajaran akidah. Akidah adalah dasar atau fondasi untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh pula fondasi yang dibuat. Kalau fondasinya lemah, bangunan itu akan cepat rusak atau ambruk. Kalau dalam ajaran Islam, kita bagi dalam sistematika akidah akhlak dan muamalat, atau akidah syariah dan akhlak, atau iman, Islam, dan ihsan. Maka ketiga atau keempat aspek tersebut tidak bisa dipisahkan sama sekali. Satu sama lain saling terikat dan saling menguatkan. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan bisa melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan juga bermuamalat atau bersosialisasi dengan sesama manusia itu juga baik. Dan ibadah seseorang dengan Tuhannya itu juga baik, karena dilandasi dengan akidah atau fondasi yang kuat. Rukun iman. Dalam agama Islam terdapat beberapa pilar-pilar keimanan yang dikenal dengan rukun iman. Terdiri dari 6 pilar. Keenam pilar tersebut adalah keyakinan Islam terhadap hal-hal gaib yang hanya diyakini secara transendental, yaitu sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang di luar daya nalar manusia. Pembelajarannya, pentingnya rukun iman adalah suatu penyangga keimanan seseorang muslim. Maka rukun iman pun wajib dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sedini mungkin. Cara mengajarkan rukun iman kepada peserta didik harus dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini kita dapat melakukannya sehari-hari dengan mentaati semua ibadah, semua perintahnya, dan semua larangannya. Contoh yang paling kita temui setiap hari yaitu sholat, melaksanakan sholat dan tidak meninggalkannya. Cara mengajarkan rukun iman yang pertama ini kepada peserta didik atau anak-anak kita kelak, yaitu dengan cara memberikan arahan-arahan dan mengenalkan sifat-sifat Allah dari sedini mungkin, agar mereka mempunyai fondasi akidah yang kuat untuk kedepannya ketika mereka sudah dewasa. Yang kedua ialah iman kepada malaikat. Cara mengajarkannya kepada peserta didik atau anak-anak yaitu dengan cara memberikan edukasi atau memberitahu kepada anak-anak kita tentang sifat-sifat malaikat, seperti tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan tidak minum, dan tidak pernah melanggar perintah Allah dan selalu mentaati perintahnya. Yang ketiga ialah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada manusia pilihannya, yaitu Nabi atau Rasul, dibagi dalam 4 kitab. Yang pertama ialah Zabur untuk Nabi Daud, Taurat untuk Nabi Musa, Kitab Injil untuk Nabi Isa, dan Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Cara mengajarkannya kepada anak-anak kita yaitu ialah dengan memperkenalkan kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya dan menjelaskan apa isi-isi kandungannya. Yang keempat ialah beriman kepada Rasul Allah. Cara mengajarkannya yaitu dengan memperkenalkan nama-nama 25 nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim, agar kita mengenal
mengenalkannya kepada anak-anak kita supaya mereka mengetahui sifat dan dapat meneladani karakteristik mereka. Yang kelima ialah beriman kepada hari akhir. Cara mengajarkan dan menerapkan ini kepada peserta didik atau anak-anak kita yaitu dengan memberitahu kepada mereka bahwa semua perbuatan baik dan buruk akan dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari akhir, yaitu di yaumul mahsyar dan di tempat timbangan yaumul mizan kelak ketika kita semua mati. Yang keenam ialah beriman kepada qada dan qadar, yaitu beriman kepada ketetapan Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Cara mengajarkan kepada anak-anak ialah dengan cara sabar, memberitahu kepada mereka untuk bersabar ketika menghadapi cobaan dan bersyukur ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap tabah menerima semua qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala tersebut. Materi tentang pembelajaran fikih, yaitu fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih jinayah. Fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala aspek tindakan manusia, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Pembelajaran fikih adalah sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil akli maupun nakli. Tujuan pembelajaran fikih ialah fikih untuk menerapkan hukum-hukum atau aturan-aturan dalam kehidupan. Sedangkan tujuan dari penerapan aturan-aturan tersebut untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter takwa serta dapat menciptakan ketentraman dalam kemaslahatan bagi manusia. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga dikatakan ibadah adalah beramal dengan yang diizinkan oleh syar'i Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah mengandung arti umum dan arti khusus. Ibadah dalam arti umum ialah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus ialah perbuatan yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah dalam arti yang khusus ini meliputi toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, nazar, dan kifarat. Dalam pembelajaran fikih ini ada beberapa metode yang akan saya sebutkan agar yang dapat diterapkan dalam mengajarkan kepada peserta didik. Yang pertama ialah metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pelajaran yang dilakukan secara lisan kepada peserta didik. Dengan begitu, metode ini metode yang sangat umum dipakai dalam sekolah-sekolah manapun. Yang kedua ialah metode diskusi. Metode diskusi ialah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga ialah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah sebuah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Yang keempat ialah metode simulasi. Metode simulasi ialah perbuatan yang hanya berpura-pura saja atau seolah-olah melakukannya. Tujuan dari metode simulasi ini ialah untuk melatih keterampilan tertentu untuk memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip dan untuk memecahkan masalah. Contoh yang saya bisa ambil yaitu toharoh dan bersuci atau berwudu. Itu salah satu contohnya.
Yang kelima ialah metode tanya jawab. Metode ini adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya, siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru. Fikih muamalah. Fikih muamalah ialah sebuah hubungan dan interaksi terhadap sesama manusia dalam berhubungan sosial yang sesuai dengan syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Untuk itu, dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang terdiri dari hak-hak dan kewajiban. Fikih jinayah. Fikih jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer ialah hukum jinayah, juga disebut dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup hukum pidana Islam atau jinayah ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan ta'zir. Berikut penjelasannya. Qisas ialah penjatuhan sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya. Misalnya pelaku menghilangkan nyawa korbannya atau membunuh, maka ia wajib dibunuh. Kecuali keluarga korban memaafkan si pelaku, maka pelaku hanya akan dikenakan denda yang dinamakan dengan diat atau denda sebagai pengganti dari hukuman, dan diberi hukuman tersebut, pengganti hukuman tersebut diberikan kepada keluarga korban. Hudud. Hudud adalah penjatuhan sanksi yang berat atas seseorang yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, seperti zina, mabuk, dan keluar dari agama Islam atau murtad. Yang ketiga adalah ta'zir. Ta'zir adalah hukum yang selain hukum hudud, yang berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat, atau tujuan ta'zir tersebut ini adalah membuat pelaku merasa jera dari perbuatan maksiatnya tersebut. Materi tentang pembelajaran akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua macam, yaitu akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela. Mengutip dari buku Belajar Akidah Akhlak oleh Muhammad Asraruddin Al-Jumhuri, akhlak tercela merupakan segala tingkah laku manusia yang dapat mendatangkan kebinasaan dan kehancuran diri. Hal-hal yang dapat mendorong manusia untuk berbuat maksiat ialah iblis, manusia, dan hawa nafsunya. Beberapa sifat mazmumah yang saya ingin terangkan dalam ini ialah yang pertama, sifat ananiyah, yaitu atau egois, al-baghyu atau melacur, al-buhtan atau berdusta, al-khiyanat atau berkhianat, zulmu atau aniaya, al-ghibah mengumpat, hasad, dengki, dan riya ingin dipuji. Yang kedua ialah akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini adalah akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah, yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemaslahatan umat. Akhlak mahmudah terbagi menjadi tiga, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. Yang pertama ialah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap Tuhannya, yang berposisi sebagai Tuhan alam semesta. Beberapa contoh perwujudan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Yang kedua adalah sabar terhadap cobaan.
Yang ketiga adalah syukur terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat apapun yang diberikan. Dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah, yakin bahwa semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya menjalankan apa yang direncanakan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang kedua ialah akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia dibagi menjadi akhlak terhadap diri sendiri dan dalam lingkungan keluarga. Akhlak terhadap diri sendiri adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran dan hati nurani terhadap dirinya sendiri. Beberapa contoh terhadap akhlak terhadap diri sendiri ialah memelihara kesucian, kebersihan, kesehatan, dan kerapian diri sendiri, memelihara kerja akal pikiran dan menganalisa serta mengambil hikmah dari apa saja yang sedang dan akan dialaminya, baik menyenangkan atau menyakitkan. Kedua ialah berbakti kepada orang tua karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Dan juga berbuat baik kepada sanak saudara, tetangga atau teman. Selanjutnya ialah akhlak kepada alam, yaitu akhlak kepada alam. Seorang muslim hendaknya memiliki sikap menjaga lingkungan dan tidak berbuat kerusakan terhadap bumi, memanfaatkannya untuk kebaikan dan tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan. Contoh akhlak kepada alam menurut Aminuddin dan kawan-kawan diantaranya: sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Kedua, menjaga dan memanfaatkan alam, terutama hewani dan nabati, untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Yang ketiga ialah sayang kepada semua makhluk dan menggali potensi alam demi kemaslahatan umat, manusia, dan alam sekitarnya.